Dan tampaklah Pulau Neraka, sebuah pulau yang di belakangnya terdapat gunung berapi aktif yang seolah-olah siap meletus. Pulau yang siapa saja ketika melihatnya saja enggan untuk singgah, apalagi untuk tinggal di sana. Setelah Xin Liong menambatkan perahunya pada sebuah batu besar yang ada di pinggir pantai, dia langsung melompat masuk ke dalam hutan yang ada di pinggir pantai tersebut. Belum sempat untuk mengamati keadaan sekitar, dia sudah disambut oleh segerombolan lebah. Dan dari baunya, Xin Liong tahu bahwa lebah-lebah ini sangat beracun. Seperti terdengar siulan, dan gerombolan lebah bertambah banyak. Dia lalu melepas jubahnya, untuk menghalau lebah-lebah itu menyengat dirinya. Bagaimanapun juga dia tidak tega membunuhnya. Dengan tangan kiri mengayunkan jubah untuk menghalau lebah, tangan kanannya berusaha untuk membuat api dari ranting pohon. Dan akhirnya berhasil, lebah-lebah itu mulai menjauh dan berkurang. Belum ada 5 menit, ada sebuah benda kecil melesat bertujuan untuk mematikan api. Harap saudara keluar, saya kesini bukan untuk mencelakai siapapun, ucap Xin Liong. Lalu muncullah segerombolan orang-orang yang terlihat aneh. Rupanya, dari tadi merekalah yang mengendalikan lebah-lebah itu. Siapa kau? Ada perlu apa kesini? Apa kau tidak kenal dengan Pulau Neraka? Aku Xin Liong, aku dari Pulau Es. Aku kesini untuk mencari adik perempuanku yang lari ke sini, jawab Xin Liong pada si brewok yang tubuhnya agak pendek dan tambun. Tunggu, tiba-tiba sebuah bayangan muncul. Ternyata dia adalah Bo Tangkui. Aku kenal bocah ini, dia yang membelaku dari hukuman Raja Pulau Es, ucap dia. Bagaimanapun juga dia adalah orang Pulau Es. Dan dia bukan orang hukuman seperti kita. Baiknya kita bawa dia ke majikan Pulau Neraka, balas si brewok. Baiklah, ucap Xin Liong, daripada bertarung dengan orang-orang aneh, mungkin dengan bertemu majikan Pulau Neraka, aku bisa lebih cepat menemukan Swat Hong, batin Xin Liong. Lalu Xin Liong pun mengikuti mereka untuk menemui majikan Pulau Neraka. Dalam perjalanannya mereka melewati hutan yang berbahaya. Banyak serangga-serangga beracun dan lumpur hidup. Tapi mereka tampaknya sudah hafal dan kaki pun tanpa alas kaki sama sekali. Dan sampailah mereka di sebuah pemukiman. Tampaknya semua orang buangan Pulau Es bermukim di sini. Ketika mereka memasuki sebuah rumah yang paling besar yang sepertinya rumah majikan Pulau Neraka, mereka serentak bersujud. Kemudian si brewok berkata, "Tuan, saya membawa seorang bocah dari Pulau Es. Dia bilang dia sedang mencari adiknya." "Hei bocah, cepat sujud sama majikan," bisik si brewok pada Xin Liong. Tanpa bersujud, Xin Liong segera memberi hormat dengan mengepalkan kedua telapak tangan di depan dada. "Salam hormat tuan, saya Kuas Xin Liong. Saya dari Pulau Es. Saya kesini mencari adik perempuan saya," ucapnya. Sambil tertawa, kakek-kakek botak yang merupakan majikan Pulau Neraka itu merebut tongkat yang ada di sebelah Mia. Dengan gerakan secepat kilat, dia melemparkan, mengarah ke lutut Xin Liong agar dia bersujud sekaligus mencelakainya. "Kakek, dia hebat," teriak perempuan di sebelah kakek itu. "Hus, diam kau," bentak si kakek. "Aku belum percaya semua cerita itu. Kau beristirahatlah di ruang tahanan," ucap kakek itu. "Baik," jawab Xin Liong, "karena tujuan kesini untuk mencari Swat Hong, bukan keributan." Ketika Xin Liong sedang tiduran, terdengar suara wanita sedang membentak-bentak. Sepertinya pada para penjaga, lalu muncullah perempuan yang tadi berada di sebelah majikan Pulau Neraka. "Aku Soan Chu, cucu majikan Pulau Neraka. Aku tadi dengar kakek akan mencelakaimu setelah kau tertidur. Ambil ini, bubuk ini untuk menghalau binatang-binatang berbisa." Selang beberapa waktu, benar yang dikatakan perempuan itu. Maka Xin Liong segera menyebarkan bubuk itu. Dan seketika ular, kalajengking dan masih banyak lagi binatang-binatang berbisa segera pergi. Di waktu yang hampir bersamaan setelah binatang-binatang itu pergi, di luar terdengar suara orang sedang bertarung.
Dan kali ini Sin Leong yakin, itu adalah Swat Hong. Segera dia menjebol pintu tahanan dan berlari keluar menuju suara itu. "Ku habisi kalian," teriak Swat Hong. Meski dikeroyok puluhan musuh dengan senjata, Swat Hong sendiri belum mencabut pedangnya. Bahkan masih sempat mengoceh dan marah-marah. Sin Leong pun turun tangan untuk menghentikan. "Siapa yang berani membuat onar di tempatku?" teriak majikan Pulau Neraka mendekati Sin Leong dan Swat Hong. "Aku, Han Swat Hong. Sini kau botak, akan kuhabisi kau." Swat Hong masih terbawa emosi. Ternyata dia melihat ketika Soan Chu dan Sin Leong sedang mengobrol di dalam ruang tahanan. Dia cemburu. Soan Chu segera melerainya. Dia tahu mereka berdua orang baik, dan dia tak mau kakeknya terluka. Maka dia berdalih dia sedang sakit, dan hanya Sin Leong yang bisa mengobatinya. Lalu Soan Chu memohon kepada kakeknya, agar Sin Leong tinggal di sini sementara bersama Swat Hong untuk mengobati. Hampir 3 bulan, Sin Leong berpura-pura, atau bisa dibilang ditahan untuk mengobati Soan Chu. Dan menulis kitab pengobatan, yang mungkin bisa digunakan para penduduk Pulau Neraka. Sedangkan Swat Hong sekarang tahu, Soan Chu masih lugu dan jujur seperti anak kecil. Ketika Soan Chu sudah sembuh dan kitab pengobatan sudah selesai, Sin Leong berpamitan hendak meninggalkan Pulau Neraka. Tapi kakek itu ingin Sin Leong selamanya berada di Pulau Neraka. Maka, diadakanlah pertandingan dengan ketentuan kalau Sin Leong dan Swat Hong kalah mereka harus tinggal di Pulau Neraka selamanya. Yang pertama, Swat Hong dengan tangan kanan majikan Pulau Neraka, Lo Tong. Dia dulu adalah pelayan ayah Han Tiong. Pertarungan yang seimbang, karena ilmu silat mereka sama dari Pulau Es. Tapi Swat Hong tentunya lebih sempurna, karena dia anak raja. Maka, ketika Lo Tong sedikit melakukan kesalahan dia langsung terdesak dan mengakui kekalahan. "Serang aku bocah," perintah kakek itu kepada Sin Leong. "Maaf tuan, ilmu silat saya untuk bela diri, bukan melukai," timpal Sin Leong. "Bocah sombong," ejek kakek itu sambil melesat maju dan menyerang. "Hei bocah, balas aku jika kau memang mempunyai kemampuan." "Baik tuan," timpal Sin Leong. Sin Leong pun menyerang dengan jurus-jurus yang dipakai kakek itu. Bedanya, jurus Sin Leong lebih bertenaga, sehingga kakek itu kewalahan, dan mengakui kekalahan. Lalu kakek itu bersama penonton yang menyaksikan pertandingan itu segera memberi hormat kepada Sin Leong. Bahkan mereka memanggil Sin Leong tuan. Tanpa berlama-lama, Sin Leong dan Swat Hong segera pergi meninggalkan Pulau Neraka. "Dasar anak durhaka," sambut Han Tiong pada Swat Hong ketika tiba di Pulau Es. Lalu menamparnya. Kuat Lin pun ikut menimpali. "Siapa yang tahu apa yang kalian lakukan di tempat yang sepi, cuma berduaan? Membuat nama Pulau Es menjadi tercoreng saja. Kawinkan mereka berdua ayah," teriak Han Buong. Akhirnya Sin Leong pun ikut mencampuri konflik keluarga ini. Dia lalu menceritakan semua kejadian di Pulau Neraka. Dengan gelap mata, Han Tiong membawa 30 orang terpilih untuk mengobrak-abrik Pulau Neraka. Membakarnya, bahkan kitab pengobatan yang ditulis Sin Leong ikut dimusnahkan. Sekembalinya dari Pulau Neraka, Han Tiong mendengar kabar bahwa Kuat Lin dan Han Buong telah pergi meninggalkan Pulau Es. Bahkan pusaka kerajaan dibawanya juga. Kini Han Tiong sadar siapa biang di balik semua ini. Dia lalu bersujud mohon ampun pada Swat Hong dan Sin Leong. Dan Swat Hong pun segera memeluk ayahnya. Beberapa hari kemudian, ketika Sin Leong dan Swat Hong sedang membicarakan omongan gurunya tentang pernikahan, tiba-tiba langit mendadak menjadi hitam, air laut bergejolak, batu-batu karang muncul dari permukaan laut.